cetabuni ate wanimbo ibu mudina wa ewa wena wakil itu kami membawa setelah seluruh persoalanmu sepertinya namanya ada yang dekat dialah segala perkara itu telah datang ke dalam dunia menyelamatkan kami, menebuskan kami menjadi anak-anak ketebusanmu. Oleh sebab itu di saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, hamba-hambamu yang akan mengikuti dan berbadan. Shalom, shalom. Dua ayat itu tema kita adalah nafas kehidupan. Nafas kehidupan ini diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 7. Jadi dari Departemen Aliansi Baptis sedunia ambil tema ini karena ada yang terjadi di sana, yaitu tema nafas kehidupan. Ada sebabnya, bukan sembarang yang ambil tema ini. Pada saat itu dia mengalami kesulitan yang luar biasa. Mungkin wanita-wanita sudah baca di dalam kesaksian ini bahwa dia punya seorang anak namanya Daniel, dan dia punya anak sakit keras yaitu asma. Jadi malam di sana dia sampaikan bahwa ibu saya mertuanya anak mantunya, bahwa anak mantu dia berkata, tolong sampaikan ke teman-teman pelayanan di seluruh dunia untuk berdoa untuk saya supaya dukungan doa itu anak saya bisa sembuh. Dan lihat Tuhan buat yang luar biasa, yang dahsyat, yaitu dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 tadi kita sudah membaca sama-sama ya. Ayat 7 yang pasal 2 ayat 7 kita baca ulang lagi. Jemaat kita akan melihat kembali. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan setelah dia menerima penyembuhan dari Tuhan, dan dia melihat kuasa Tuhan itu, sehingga dia mengambil firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 di sana. Nafas kehidupan itu hanya daripada Tuhan sendiri. Tidak ada punya di dunia ini, di toko, di dokter, di mantri, tidak ada hidup itu. Hidup itu hanya terasa dari Tuhan. Ya, nafas kehidupan ini. Jadi dari ayat ini kita akan melihat bagian pertama. Kita lihat Tuhan adalah Tuhan Allah membentuk manusia. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Itu bagian pertama kita lihat. Kita akan belajar bersama-sama ya satu ayat ini. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Ya, kita lihat debu tanah itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya ya. Kita lihat ada yang di luarnya. Debu tanah. Allah membentuk manusia dari debu tanah. Saudara dengan saya adalah berasal dari debu tanah. Manusia pertama Tuhan buat dari debu tanah itu menjadi manusia. Yang berikutnya kita akan lihat. Kita membaca bersama Korintus pasal 15 ayat 47. Mari kita buka bersama-sama 1 Korintus pasal 15 ayat 47. 1 Korintus pasal 15 ayat 47. Manusia
Manusia pertama adalah dari kebutaan, yaitu ada, ya, tidak tahu manusia pertama adalah Adam dan Hawa dari kebutaan. Jadi manusia kedua adalah Yesus Kristus, yaitu Dia menjelma menjadi manusia datang dalam dunia lewat rahim Maria. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara yang baik. Saya bersyukur. Jadi itu bagian pertama. Kita melihat bagian yang kedua, yaitu adalah nafas hidup dari Allah. Nafas hidup dari Allah. Nafas. Artinya hanya manusia dari tanah. Tapi dia bisa bergerak, bisa berbicara, bisa melakukan segala sesuatu karena hidup kekal itu sudah kasih masuk dalam kehidupan manusia sehingga manusia itu menjadi hidup. Itu bagian yang kedua, nafas hidup dari Allah. Nafas itu berasal dari Allah, tidak ada dari manusia lain, tidak ada dari siapa-siapa, sehingga dia menghidupkan dari tanah itu, menghidupkan kembali menjadi makhluk yang hidup, yaitu makhluk yang termulia di hadapan Tuhan. Yaitu saudara yang saya adalah termulia dan termahal. Harta yang termahal bagi Tuhan adalah saudara yang saya. Amin kan tidak? Amin. Tuhan menyatakan saudara yang saya. Kenapa? Segala hal, segala sesuatu yang kita miliki itu adalah Tuhan punya. Itu Tuhan punya. Hati saudara saya adalah milik Tuhan. Harta Tuhan, kepunyaan Tuhan. Segala sesuatu kita miliki dengan sendirinya akan hilang sirna, tapi hidup saudara sangat penting di hadapan Tuhan. Hidup saya sangat penting di hadapan Tuhan. Karena hidup diberikan oleh Allah. Ada tujuan Allah, ada rencana Allah untuk memuliakan, untuk melayani Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan, mengabdi nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tujuan hanya satu, Tuhan berikan nafas hidup ke dalam manusia itu, tujuan untuk membesarkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat gerakan gerak-gerik kita dengan bahasa kita, menaikkan pujian syukur hormat kepada Dia. Tuhan berikan nafas hidup dari Allah sendiri, tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu bagian yang kedua, kita lihat nafas hidup dari Allah. Kita baca bersama-sama di dalam Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Kita buka bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama bagaimana nafas hidup itu nanti di dalam kehidupan setiap orang, setiap manusia. Ayub. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Ya. Mazmur di depan belakangnya Ayub bermazmur. Saya percaya anak mahasiswi STM sudah tahu semua ya. Kejadian satu Wahyu. Ya. Kalau sudah dapat baca bersama-sama. 2, 3. Buat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya. Luar biasa ya. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Saudara hidup saya hidup hanya di dalam kuasanya, di dalam roh yang ada di dalam kehidupan saudara dengan saya, di dalam perasaan Tuhan. Dan dari orang tua, dan dari keluarga, dari siapa-siapa tidak ada sama sekali. Roh Allah ada di dalam saudara dan kita. Roh itu yang menuntun hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, hanya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus.
menyusun hidup kita setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, di kampus, di luar kampus, di dalam pelayanan, dimanapun. Menuntun hidup saudara dengan saya adalah roh yang telah hadirkan dalam kehidupan saudara dengan saya. Roh yang telah tetap dalam kehidupan kita semua masing-masing. Roh itu menuntun hidup kita. Roh itu yang melihat segala sesuatu yang kita buat akan melaporkan kepada Allah itu Roh Kudus itu. Roh itu. Tapi kita tidak orang lalu kita menceritakan tentang ini itu tadi. Roh akan melaporkan kepada Allah. Roma bilang apa? Roma pasal 8 ayat 67. Ya. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendapatkan bagi orang dengan sedikit dia. Dan Allah menyelidiki hati nurani setiap manusia. Kita lihat 26-27. Allah menyelidiki hati nurani setiap orang. Jadi jangan pikir kita tidak boleh menceritakan hati Roh Kudus, menceritakan firman, kita menceritakan apa. Sedangkan kita sudah mengaku di hadapan Tuhan. Saya menjadi milik Tuhan. Saya menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi dalam kehidupan saya. Saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya dari sekarang sampai seterusnya sampai selama-lamanya. Sampai masuk di dalam kubur. Kadang-kadang ada yang lupa perjanjian mereka. Ada yang ingkar janji. Kalau malu orang ini orang dari juga saya bicara berbahasa kalau malu hari Yesus warga yang sampai kaki orang ini sampai Yesus lagi beri. Tapi buktinya tidak ada. Kebiasaan lakukan dosa, kita tipu orang, kita menceritakan orang pasti kita tipu Tuhan. Kita sudah jadi milik Tuhan, kita lakukan sesuai dengan mau Tuhan, kehendak Tuhan. Karena Tuhan berikan apa hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kemauan kita sendiri. Amin. Maka Tuhan berikan daratan tugas pekerjaan apapun di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan ini. Kita beri. Kita tidak pikirkan waktu kami juga di sini, ketua kan, ketua di sini kan tidak tahu. Itu saya menyatakan tidak. Ya, jadi kami tidak tahu Bapak kan jadi ketua sekian-sekian, tapi itu dalam rencana dalam rencana Tuhan luar biasa. Sekarang Bapak jadi ketua STT di sini luar biasa. Terutama di sini kita lakukan kehendak Tuhan itu tentu. Allah mau dalam hidup kita harus lakukan apa? Itu mau. Itu yang Tuhan mau. Jangan lakukan kita dengan kehendak sendiri, kemauan sendiri, maka kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah itu, keajaiban Allah itu, maha kuasa Allah itu kita tidak bisa lihat. Mungkin tidak bisa menjadi bisa karena mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Mengandalkan kehendak kita. Jadi hidup saudara ini jadi berarti orang lain berarti Tuhan, pertama berarti Tuhan, karena hidup saudara dengan saya dalam hidup Tuhan. Ya. Kita terus membaca dalam firman Tuhan, terdapat di dalam Yehezkiel pasal 37. Di sebelah sini buka Yehezkiel pasal 37 ayat 5. Di sebelah kanan saya, kanan dari saya. Di sini buka ayat 32, ayat 8. Yehezkiel sudah dapat? Ini masih bagian kedua. Nafas hidup dari Allah. Sudah Yehezkiel pasal 37 ayat 5. 1, 2, 3. Di bagian sebelah sini. Sebelah kiri saya. 1, 2, 3. Begitulah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberikan nafas itu dalam supaya kamu itu kembali.
Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup ke dalammu supaya kamu hidup kembali. Luar biasa. Hanya tulang. Tidak masuk akal ya kalau bicara manusia, logika manusia. Tidak masuk akal. Tapi Tuhan mampu memberi hidup. Tulang-tulang saja. Saya memberi nafas hidup kembali kepada manusia. Tuhan sanggup. Termasuk hanya dikasih oleh Tuhan kita Kristus. Jika kita melakukan kehendak Dia, kemauan Dia, bagaimanapun secara manusia tidak sanggup, tidak mampu. Tuhan mampu melakukan. Tuhan mampu memberi hidup, nafas kembali. Yang bagian kami. Tetapi roh yang mendalam manusia dalam kasih yang maha kuasa, itu yang memberi kepadanya pengertian. Roh yang berkuasa, roh yang Tuhan beri, hidup yang Tuhan beri, itu datang dari berkuasa yang maha pencipta, memberikan hidup di dalam kehidupan, yang memberi pengertian, hikmat, kepandaian semua berasal dari Tuhan. Amin. Kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan itu lebih utama. Mengandalkan orang pintar itu ini, kita mengandalkan Tuhan. Jadi kepandaian, kepintaran, semua dari roh hikmat, roh pengertian, semua dari kita semua mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan bukan dengan sendiri. Wahyu 3:7 berkata, Tuhan tidak ada seorang pun yang menutup. Tuhan menutup tidak seorang pun yang membuka. Itu Tuhan. Tuhan kata, jalan saudara, jalan saya. Kehidupan saudara, kehidupan saya. Luar biasa. Jadi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kita beri hidup, nafas. Sekarang bagian yang ketiga, manusia menjadi makhluk hidup. Manusia itu menjadi makhluk hidup. Segala sesuatu Tuhan buat memang ada hidupnya. Hewan, tumbuh-tumbuhan ada hidup. Tapi hidup yang lebih mulia Tuhan kasih, nafas Tuhan kasih. Sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup. Hidup yang termulia di hadapan Tuhan. Segala ciptaan adalah hanya sementara. Tetapi Tuhan ciptakan manusia yang termulia di hadapan Tuhan. Jalan keluarannya di dalam Yesus, hanya di dalam Allah. Dan dia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena mujizat Allah luar biasa terjadi pada saat itu. Pada saat cucunya hampir hilang nyawa, tapi oleh karena kuasa doa dari hamba-hamba Tuhan, dari anak-anak Tuhan, sehingga dia telah pulih kembali dan dia menjadi anak yang luar biasa ya. Keluarga senang, semua yang dukungan doa dari benua mereka semua senang karena Tuhan buat ajaib yang luar biasa pada saat itu. Itu kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa karena dia telah memberi nafas hidup itu ke dalam manusia. Jadi dengan kasih sayangnya dia menyerahkan nyawa Yesus demi saudara dengan saya, menyelamatkan saudara dengan saya menjadi umat kehidupan. Semua orang selamat masuk surga. Dia palang untuk neraka. Jadi Yesus sudah benar terdalam penjaga Israel, penjaga saudara dengan saya, senantiasa memberkati kita dalam kehidupan kita. Tadi ayat-ayat yang Musa sudah sebut, tolong bacakan. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu menemui hukum Kristus. Amin. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Beban kita adalah beban yang ada pada saya. Saya keadaan seperti ini. Kita tidak boleh memikul beban itu sendiri. Kita harus memberitahu kepada teman-teman. Seperti kesaksian ini. Kita harus memberitahu
tolong hubungan doakan, tolong berdoa untuk ini kan, itu harus menyampaikan bicara orang percaya, orang beriman. Orang kalau bisa jalan, orang turun, beri jalan keluar. Jadi sekian. Dua ayat 4, dan janganlah sia-sia orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tiap-tiap orang yang memperhatikan kepentingan diri saya sudah jadi abaturan. Kalau sudah jadi biar selalu apa saya lihat orang lain tidak boleh di sini memperhatikan kepentingan orang lain juga. Mendoakan orang lain, melihat orang lain, beban orang lain, kita berdoa. Kita punya jam doa, mahasiswa berada di sini punya jam doa pribadi. Saya berdoa jam berapa? Jam 2 malam, jam 3 malam, atau jam 12 malam. Punya buktinya. Berdoa untuk orang lain, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk siapa? Kita bertolong-tolong. Di sini bertolong-tolonglah dengan bebas, menanggung artinya segala keadaan kita bawa kepada Tuhan. Sudah berdoa. Maka Tuhan bicara kepada Tuhan. Jadi jangan melihat diri sendiri, tapi melihat orang lain juga. Melihat orang lain. Artinya kita doakan. Kita bilang doa. Berdoakan organisasi, doakan SD, doakan pemerintah, doakan semua. Ada jam waktu doa. Doa itu kita komunikasi dengan Tuhan, kita dengan manusia. Komunikasi dengan Tuhan. Jadi kita belajar, kita belajar khusus kapan. Kita berdoa. Biar kita tidur terlambat sekalipun kita punya doa itu Roh Kudus membangunkan kita dengan caranya. Kita akan bangun dengan doa kita. Jadi kita berdoa. Berdoa banyak orang. Berdoa untuk pribadi, berdoa untuk keluarga yang merencanakan masih keadaan di luar Tuhan. Kita doakan. Jangan mementingkan diri sendiri, tapi pentingkan orang lain juga. Itu di dalam firman Tuhan. Ya. 27 ada boleh di belakang Amsal pasal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan menahan kebaikanmu, padahal engkau bisa memperhatikan orang lain juga. Jangan menahan kebaikan kita kepada orang lain, kita mau memperhatikan.